Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, diberkati. Ketemu dengan Kakak Elfri dan Baban dan Kak Seli Simanjuta dan pemusik kita Amang Sida Mutar dan song leader kita Inang Boru Simangunso dan editor kita dan kameramen kita Abang Leo dan juga Abang Anton. Kak Seli, kayaknya adik-adik kita semua sudah semangat memuji Tuhan. Iya dong Kak. Gimana kalau kita ajak mereka untuk nyanyi Mas Sekolah Minggu HKBP Kak Sel? Oke, harus semangat ya Kak ya. Iya, ayo amak musik, musik kita. Adik-adik ikutin kita ya.
kita untuk berdoa, tapi kita bernyanyi dulu. Ya, lagunya apa Kak? Mari masuk, siapkan hati dan pikiran kalian. Kita bernyanyi. Adik-adik yang manis, kita mau berdoa. Jilidkan tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik untuk kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, saat sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Bapa, kami mohon kepadamu, berhadiratlah Engkau Tuhan di tengah ibadah kami masing-masing di rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap melakukan ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kak Sally, hari ini aku senang sekali. Kenapa Kak? Karena Yesus datang untuk menebus dosaku. Wah, puji Tuhan Kakak. Iya dong. Dimana sekarang kalau kita ajak adik-adik kita untuk nyanyi dari buku Ende. Dari nomor 178. Saya Roma Tudesu. Nyanyi semua ya. Iya Kakak. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi.
sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. KM, Iya, Kak Seli. sekarang kita mau mendengarkan 10 hukum Taurat Tuhan. Iya. Tapi sebelumnya kita mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk memuji Tuhan dari buku ND nomor 190 ayat 1 adik-adik semua nyanyi. Hukum Taurat di minggu kita hari ini yaitu kitab pertama sampai kitab ke-10. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kitab kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Kitab ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Kitab keempat, ingatlah dan luruskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kitab kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kitab keenam, jangan engkau membunuh. Kitab ketujuh, jangan engkau berzina. Kitab kedelapan, jangan engkau mencuri. Kitab kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kitab ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledanya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar kita atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjuk kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita sama-sama mengucapkan kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kak Seli, Iya Kak. sekarang kita ajak adik-adik kita untuk berdoa pengampunan dosa. Tapi kita nyanyi dulu. Oke Kakak, dari buku ND nomor 140. Nyanyi semua ya adik-adik. Oke Kakak.
marilah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kak Sally, Iya Kak. tahu nggak? Ada satu nama yang paling indah. Wah, siapa itu Kak? Kalau di bahasa Batak dibilang Sadagorna Muli. Oh, aku tahu. Siapa coba? Siapa ya? Kita sama-sama ya Kak bilang. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita ajak adik-adik kita untuk nyanyi dari buku ND nomor 4, 5, 3. Nyanyi ya. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Mazmur 7 ayat 11. Sekali lagi, Mazmur 7 ayat 11, demikian firman Tuhan. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Sekali lagi, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Demikian firman Tuhan. Berikut nama-nama adik-adik yang sudah mengirimkan di Facebook Sekolah Minggu HKBP Cikarang Kota.
Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kak El, Iya Kak Seli? sekarang kita mau melakukan doa pengakuan iman rasuli. Iya. Tapi sebelumnya kita mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk memuji Tuhan dari buku ND nomor 582. Semua nyanyi ya. Harus semangat. Nyanyi semua. Marilah kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kak Seli, Iya Kak El. sekarang kita mau ajak semua adik-adik kita supaya semangat menghafal ayat hafalan minggu depan. Oke, itu harus kita lakukan. Kita ajak dulu yuk mereka nyanyi. Oke Kak, dari buku ini nomor 6, 5, 6. Ayat 1 adik-adik. Semua nyanyi ya. Adik-adik, ayat hafalan untuk 14 Februari 2021 diambil dari Mazmur 5 ayat 13. Sekali lagi, Mazmur 5 ayat 13, demikian firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Sekali lagi, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Adik-adik, minta bantuan orang tua untuk video kalian dan kirimkan di Facebook Sekolah Minggu HKBP Cikarang Kota. Kak El, Iya Kak Sari. sekarang kita mau memberikan persembahan kita untuk Tuhan.
Tapi Kak El gimana ya caranya? Caranya, yang pertama minta sama orang tua. Yang kedua Kak Sally, Yang kedua, kita serahkan ke sintua wilayah atau langsung ke konsistori gereja. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah 1 tahun loh melakukan ibadah online, tapi katanya belum ada yang menyampaikan persembahannya. ya sedih sekali Kak Sally. Iya, kita harus memberikan, kita harus ada perbuatan untuk Tuhan. Kita mengucap syukur ya Kak. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau undang adik-adik yang ada di rumah untuk berdoa. Doa dimulai. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita angkat pujian kita dari buku ND nomor 848 ayat 1 dan ayat 2. Semuanya nyanyi ya. Kasih yang terbaik untuk Tuhan. Nyanyi semua. Ayat yang kedua. Lagi semangat lagi. Kak Sally, Iya Kak El. saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Oke, yang dibawakan sama siapa ya Kak? Yang dibawakan oleh uluan pria kita, yaitu Inang Inang Pendeta. Adik-adik, kita nyanyi dari buku ND nomor 28 ayat 1 dan ayat 4. Semua nyanyi ya. Oke Kakak. Semangat adik-adik. Ayat 4. Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekalian, apa kabar? Wah, nggak terasa. Kita sudah sampai ke bulan Februari, minggu pertama di bulan Februari. Dan di minggu ini Tuhan masih menyertai kita kan? Nah, untuk memberikan kekuatan kepada kita, memperbaharui iman kita semakin beriman pada Yesus, mari kita buka Alkitab kita
yaitu firman Tuhan dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Adik-adik, ayo kita sama-sama membaca ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kemudian kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari sebelah jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini judulnya Orang Samaria yang Baik Hati. Pertama sekali, sebelum kita ke judul itu, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus. Ahli Taurat ini siapa? Namanya juga sudah ahli, ya kan? Berarti dia yang sudah spesialis, dia yang sudah mengetahui Taurat. Nah, Taurat itu apakah hanya Taurat Musa? Hukum pertama sampai hukum berapa adik-adik? Iya, hukum ke-10. Nah, bukan hanya itu. Taurat itu adalah kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, itulah, dan Ulangan, itulah yang disebut kitab Taurat. Ada 5 ya, Kejadian sampai kitab Ulangan. Dia ahli di bidang itu, dan dia adalah anggota Mahkamah Agama. Berarti kalau dia anggota Mahkamah Agama, berarti dia sudah profesor dong. Nah, jadi dia bertanya sama Yesus, "Siapakah sesamaku manusia? Atau bagaimanakah aku harus mengasihi?" Itu pertama sekali. Tuhan Yesus katakan, "Apa yang tertulis?" Ya, dia katakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu." Nah, bagaimana cara mengasihi? Itu pertanyaan. Jadi Tuhan Yesus bilang, sering kita hanya mengasihi, karena inang pendetanya borusiahaan, ya udah dia hanya mengasihi borusiahaan aja. Karena inang pendetanya gereja HKBP, ya udah hanya HKBP saja. Tidak. Kasih itu tidak hanya hubungan darah, tidak hanya satu suku, tapi kasih itu segala-galanya. Kasih itu melewati batas kehidupan manusia. Artinya melewati batas tidak hanya satu suku, satu marga, tapi semua kita kasihi. Karena kita adalah sesama ciptaan Tuhan. Dan kemudian Yesus ngambil contoh. Ada seorang yang dirampok. Nah, ketika dia dirampok, dia tergeletak. Ya, kalau sekarang dibegal gitu lah ya adik-adik ya. Nah, ketika dia dibegal, nah, ada yang lewat. Pertama yang lewat siapa? Firman Tuhan bilang orang Lewi. Nah, orang Lewi ini
Siapa adik-adik? Nah, orang Lewi ini adalah mereka yang pekerjaannya di bait Allah, kayak contohnya di gereja, yang membawa persembahan ke bait Allah. Jadi kita ngasih persembahan sama mereka, kemudian mereka yang bawa ke bait Allah. Dan mereka yang sering bekerja di bait Allah, dia melihat korban tapi dia tidak bantu. Dia yang pekerjaannya di bait Allah, dia yang sering ke bait Allah, dia yang sering berdoa di bait Allah, tapi melihat ada saudara yang jatuh, dia nggak bantu. Yang kedua adalah para imam. Siapa imam ini adik-adik? Nah, para imam ini adalah mereka juga yang bekerja di bait Allah, yang memberikan berkat ya kepada semua umat. Mereka ini adalah keturunan daripada 12 bangsa Israel itu, berkat. Jadi ketika itu mereka memberikan berkat, mereka setiap hari ke tempat bait Allah. Tapi ketika ada orang yang sakit, kena begal, udah mau mati, dia nggak mau bantu. Padahal dia setiap hari ke bait Allah. Tapi ada orang Samaria. Adik-adik, kita belajar sejarah. Orang Samaria dan orang Yahuda atau orang Israel itu mereka nggak teman, musuhan. Sebenarnya mereka itu saudara. Nah, kita itu kan punya nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub itu punya anak 12. Jadi perjanjiannya dengan Allah bahwa mereka harus menikah di antara yang 12 suku atau 11 suku ya. Suku Lewi tidak ikut karena mereka adalah imam. Tapi dari antara mereka ada yang menikah dengan orang Moab. Jadi orang Samaria ini tidak asli orang Israel karena pernikahan campur. Jadi ada permusuhan di antara mereka. Dan orang Israel menganggap orang Samaria itu bukanlah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ketika ada begal, dia lihat, dia bantu, bahkan dia kasih obat, kemudian dia berikan uang ke penginapan, dan dia katakan, seandainya nanti uang ini kurang ya, tambahin aja, nanti akan saya bayar. Pertanyaannya, siapakah yang paling mengasihi? Apakah yang rajin gereja? Tadi seperti orang Lewi itu yang sering ke bait Allah? Ternyata tidak. Mereka yang dianggap musuh itu adalah yang selalu yang memberikan pertolongan. Nah, apa yang mau dikatakan adik-adik? Artinya mau Tuhan katakan adalah semua saudara kita. Ketika kita berbuat baik, disitulah iman. Ya, Yakobus 2 ayat 17 katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi orang yang mengatakan, oh saya orang Kristen, saya mengasihi Tuhan Yesus, tapi dia nggak mau bantu, itu bukan orang Kristen. Tapi mereka yang mau membantu, saling tolong menolong, ya kan? Mereka yang mau mengasihi satu sama lain, itu orang Kristen, orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kita adalah anak-anak Tuhan yang dikumpulkan dari segala bangsa, segala suku bangsa, ya kan? Hitam, putih, kuning, apapun kulit kita, Tuhan mengasihi kita. Gimana pun rambut kita, Tuhan mengasihi kita. Karena itu di dalam Tuhan tidak ada perbedaan. Semua Tuhan kasih. Mari kita saling mengasihi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Ajarkan kami saling mengasihi dan menjadi pelaku firman. Amin. Kak El, Ya Kak Sally. kita sudah sampai di penghujung acara kita. Iya. Tapi sebelum kita menerima berkat, kita mau angkat pujian kita dulu dari buku ND nomor 792 ayat 1. Semua nyanyi adik-adik, semangat. Nyanyi semua. Saya berhutang di Tuhan.
Adik-adik, kita bangkit berdiri. Mari kita doakan persembahan kita. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.